Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada teman kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku semuanya yang sudah mendukung channel kami pada bukan macan majapahit. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta rezeki barokah melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk konten pada malam hari ini, terlebih dahulu saya umumkan kalau mau ruqyah online nanti di hari Kamis dan hari Minggu. Nah, untuk ruqyah online-nya habis kegiatan zikir itu langsung ruqyah online. Jadi mungkin setengah 10-an. Dan untuk konten pada malam hari ini yaitu IKN. Nah, kita masih IKN ya. Kemarin IKN kedatangan oleh 9 naga sesuai dengan tema di belakang, background di belakang ada 9 naga yang diundang. Dan ada salah satu raja Kutai kata negara tidak diundang. Nah, itu kira-kira apa sebabnya kan gitu. Anda banyak bertanya-tanya. Dan ada apa itu? Ratu Banteng juga tidak diundang kan itu. Nah, itu juga ada sebabnya apa kan. Nah, ini kita akan hadirkan Pak Eko sebagai mediator utama. Pak Eko monggo masuk ke dalam ring setelah pertandingan. Dan alhamdulillah, nanti kita akan tanya-tanya tentang IKN itu apakah dibuat untuk Ratu Adil atau bukan. Nah, istana negara yang sangat megah, apakah ini istananya Ratu Adil atau bukan? Lalu kalau bukan, istananya nanti di mana? Dan coba nanti kita akan cari tahu tentang ciri-ciri dari istana Ratu Adil yang sebenarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Langsung kita bersama Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada susah yang dipersingkat ruang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diajarkan sosok jin musim yang paham betul dengan ikan dan 9 naga dan Ratu Adil Sang Hyang Nurjati hadir. Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya jawab salamnya, biasanya saya protek dulu biar nggak ada penyusup atau iblis yang tiba-tiba salam gitu. Silakan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali baca sholawat. Silakan protek dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dengan siapa ini namanya mungkin atau julukannya dan tadi di mana gitu. Ya, saya biasa dipanggil Mbah Mustafa Mbah Mustafa oleh para sedulur-sedulur saya. Oleh sedulur. Betul. Saya tadi sedang berada di atas bangunan yang baru saja
digunakan kemarin untuk prosesi pengibaran bendera negara ini. Berarti ada di IKN sana, di Kalimantan sana. Itu yang disebut orang-orang. Apa sih IKN itu, Mbah? Kalau tidak salah yang saya dengar itu ibu kota Nusantara. Itu yang saya dengar. Gitu. Nah, kemarin Mbah itu menghadiri upacara yang ada di IKN sana. Ya, saya sedang di situ. Mbah kemarin melihat pancaran 9 naga nggak, Mbah? Ya, saya tahu. Saya tahu. Nah, ini kan ada sesuatu yang janggal. Ya, Ada 9 naga yang diundang oleh pemerintah negara ya, dan ada raja dari Kutai Kartanagara itu tidak diundang. Nah, kira-kira apa yang bisa dijelaskan tentang hal itu, Pak? Yang bisa diambil publiknya? ya, baik-baik. Jadi begini, kenapa 9 naga itu kok hadir diundang, sedangkan sosok raja yang ada di daerah tersebut kenapa tidak diundang? Nah, itu alasannya apa, Mbak? Karena ada satu alasan yang sangat besar. Satu alasan yang akan sangat berpengaruh di negara ini. Kenapa pemimpin negara ini menghadirkan dan menggandeng sosok dari 9 naga itu? Karena itu semua nantilah sosok 9 naga itu yang akan dijadikan pakunya di IKN itu. Maksudnya? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Paku itu kan banyak maksudnya. Ya, yang saya maksud pakunya itu untuk perekonomian negara ini. Oh, untuk membangun IKN itu agar cepat jadi maksudnya. Bangunan IKN itu agar cepat selesai. Jadi kenapa para pemimpin itu menggandeng 9 naga daripada Raja Kutai tersebut? Karena apa? Karena 9 naga itu lebih berpengaruh di negara ini. Pengaruhnya sangat besar. Dari ujung barat sampai ujung timur, itu mereka lah yang mengendalikan perekonomian negara ini. Gitu, Mbak. Perdagangan negara ini mereka yang mengendalikan. Perputaran perekonomian dan keuangan negara ini mereka juga ikut ambil alih. Gitu. Bukan hanya sekedar mereka hanya berperan dari belakang saja, tapi ada pengaruhnya. Dan kenapa mereka diundang? Karena mereka nanti yang akan dijadikan pakunya untuk pembangunan di IKN agar lebih cepat selesai. Karena mereka mempunyai kekuasaan yang lebih luas, dan pastinya jika kekuasaannya luas otomatis hartanya pun juga banyak, sehingga akan mempermudah dan mempercepat. Berarti langkah Pak Jokowi memanggil itu sudah tepat, Mbak? Ya, kenapa? Itulah alasannya kenapa Pak Jokowi menggandeng mereka.
Dan itu pun bukan inisiatif dari Pak Jokowi sendiri. Dari siapa, Pak? Itu semuanya adalah rencana dari para raja-raja leluhur Nusantara ini. Berarti ada sesuatu ikatan dan bimbingan. Benar. Jadi Pak Jokowi itu tidak sendiri, bukan dari inisiatif Pak Jokowi itu sendiri, bukan. Semua ada yang mengarahkan. Berarti Pak Jokowi itu adalah perantara jasadnya gitu. Perantara jasadnya itu Pak Jokowi. Dan mereka 9 naga itu mengikuti dan patuh kepada Pak Jokowi sehingga lebih mudah untuk menggandengnya Gitu. dan itu semuanya pun ada juga peran dari para raja leluhur ini sehingga 9 naga itu pun bisa digandeng oleh Pak Jokowi. Nah, apakah itu akan berdampak negatif kepada masyarakat luas, Mbak, dengan adanya Pak Jokowi menggandeng 9 naga? Negatifnya pasti ada, tapi dampak positifnya juga banyak. Ini lebih besar mana jika dibandingkan? Ya tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Berarti ibarat kata dijelekkan nggak apa-apa, yang penting pembangunannya cepat selesai gitu. Betul. Karena pembangunan dan pemerataan negara ini masih belum meluas gitu, sehingga perlu menggandeng sosok-sosok yang kekuasaannya jauh lebih besar dan meluas. Gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan se-Nusantara ya. Ya. Spiritual semuanya tuh. Jadi apakah IKN itu akan menjadi istananya Ratu Adil, Pak? Oh tidak. Loh, kenapa tidak, Pak? Beda lagi ini. IKN itu ya yang sekarang sedang dibangun itu kerajaannya para 9 naga. Oh, berarti IKN itu dibangun untuk 9 naga dan pemerintah itu? Iya. Berarti nanti Ratu Adil dan pemerintah itu tidak akan bersatu dalam satu gedung? Oh tidak. Tidak mungkin bersatu. Karena apa? Jika bersatu akan terjadi benturan. Oh, itulah kenapa beliau Ratu Adil tidak akan menjenguk ataupun datang ke IKN karena di situ bukan tempat kerajaan beliau. Ya, nanti kerajaan beliau itu di mana? Nah, kerajaan beliau itu ada di tanah Jawa ini. Oh, di tanah Jawa. Nah, Dulu. kalau di tanah Jawa, apakah di Jakarta sana nanti? Oh tidak. Dan nanti di mana? Jakarta. Kok jawabannya apa masih dirahasiakan? Ya jelas. Itu masih dirahasiakan. Saya pun tidak berani mengatakannya. Nah, lalu nanti perannya Ratu Adil dan perannya pemerintah itu bagaimana sistemnya? Nah, ini Sistem para 9 naga dan pemerintah itu bukan penguasa Nusantara sepenuhnya. Lalu yang menguasai sepenuhnya Nusantara itu nanti siapa? Yang menguasai sepenuhnya Nusantara itu Ratu Adil. Ratu dan Adil. Mereka para 9 naga dan pemimpin negeri ini akan
menjadi bawahannya. Jadi Ratu Adil itu tangan kanannya adalah pemimpin negeri ini, dan tangan kirinya 9 naga. Dan Pak Jokowi menjadi pengendali naga itu tadi. Pengendali naga itu Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu didampingi oleh raja-raja leluhur Nusantara, sehingga bisa mengendalikan para 9 naga. Jadi tidak semudah itu mengendalikan mereka. Mengumpulkan mereka itu berarti tidak semudah itu ya? Sulit. Hanya beliau Pak Jokowi yang mampu. Karena beliau Pak Jokowi didampingi oleh para raja-raja leluhur Nusantara ini. Apakah 9 naga itu tahu bahwa di belakangnya Pak Jokowi itu ada leluhur Nusantara? Sebenarnya mereka itu tahu, cuman ya tidak berani berbicara langsung, karena mereka segan dan tunduk. Gitu. Karena mereka tahu posisinya di mana dan kenapa mereka hanya tunduk dan mengikuti arahan dari Pak Jokowi. Ya karena itu tadi, para raja-raja leluhur Nusantara ini mendampingi beliau. Itulah alasannya kenapa mereka 9 naga bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Gitu. Alasan yang ibarat kata itu orang mengatakan sederhana, tapi dibalik kesederhanaan itulah yang sangat rumit ya. Ya orang-orang hanya melihat dari segi fisiknya yang terlihat saja, tapi di lain dari segi fisik itu kan mereka banyak yang tidak tahu. Ada apa dibalik dari Pak Jokowi, kan banyak yang tidak tahu. Gitu. Hanya sedikit yang mereka ketahui. Ini kan ada Mbak, ini kan ada yang banyak ya yang menolak tentang IKN, yang menolak tentang pembangunan IKN, pemborosan APBN. Apakah itu yang digandeng Pak Jokowi dengan 9 naga itu akan bisa mengurangi dana APBN? Ibaratnya seperti itu. Itu adalah salah satu tujuannya Pak Jokowi. Kenapa menggandeng 9 naga? Alasannya yang sangat besar berarti ya? Sangat besar dan berpengaruh atas pembangunan IKN tersebut. Itulah kenapa, agar pengeluaran negara ini bisa ditekan lebih kecil, tidak sampai memberatkan negara ini. Dan untuk apa Mbak ini? Istananya Ratu Adil itu kira-kira ada kode atau ciri-cirinya yang bisa disebutkan, Mbak? Ini kalau ini sangat berat saya ceritakan. Berat, Mbak? Wah, saya bisa dapat teguran kalau saya ceritakan. Mungkin ada pagernya yang bisa diceritakan apa kan gitu, atau ada gerbangnya atau apa, atau megah atau biasa gitu aja. Kalau dilihat dari fisiknya ya biasa. Loh, biasa? Ya seperti layaknya bangunan-bangunan yang lain. Yang menjadi luar biasa apa, Pak? Yang luar biasa itu dari sisi gaibnya. Lalu dari sisi gaibnya apa yang kalau dari sisi gaibnya itu pancaran cahayanya sangat besar, kuat, Mbak? saking besarnya bukan hanya kuat, bahkan akan menjadi mercusuar dunia. Tapi kalau dilihat dari segi fisik ya seperti layak bangunan biasanya itu. Gitu, Mbak. Dari segi fisiknya
Jadi bangunannya tidak seluas IKN sana. Tidak, lebih besar dari IKN. Berarti lebih kecil dari IKN, Pak? Iya, tidak ada separuhnya. Enggak ada. Kalau dengan Istana Negara yang lama ini, yang masih di Jakarta, besar mana? Masih besar Istana Jakarta itu. Berarti istananya beliau itu tidak besar. Tidak besar kalau dari segi fisik, tapi pancaran cahayanya yang besar. Ya. Begitu. Wah, luar biasa. Pancarannya itu. Nah, kenapa itulah beliau Ratu Adil tidak mau datang ataupun tidak akan menjamak IKN? Berarti nanti karena bukan kerajaan beliau. Berarti nanti kalau ibaratnya pemimpin itu ingin menemui Ratu Adil, berarti langsung ke istananya beliau, berarti langsung menghadap beliau kalau ada urusan. Tidak semudah itu. Oh, tidak semudah itu. Ada syarat-syarat tertentu. Oh, untuk menemui beliau. Iya, bukan sembarangan orang bisa menemui beliau. Gitu. Kalau sembarangan orang bisa menemui beliau, waduh, RT bahaya. Bahaya berarti. tidak main-main. Berarti beliau itu penguasanya raja di raja. Di seluruh dunia tuh hanya di seluruh dunia. Nah, kalau Ratu Adil itu, Mbah, itu kekuasaannya di Nusantara atau seluruh dunia nanti? Kalau Ratu Adil kekuasaannya di Nusantara khususnya. Oh, khususnya. Berarti khususnya Nusantara. Antara Ratu Adil dengan Imam Mahdi itu sosok yang berbeda berarti. Ratu Adil dan Imam Mahdi sosok yang berbeda. Beda lagi. Oh, beda lagi. Berarti kalau seperti itu kita bahas di episode selanjutnya. Jangan itu nanti ada yang bukan saya yang akan menjelaskan. Oh, siapa, Mbah? Yang lain lagi. Yang lain lagi. Saya. Oh, berarti ada yang lebih luas wawasannya lagi. Yang lebih mengetahui lagi ada. Ada. Oh, gitu. Berarti saya juga punya etika. Oh, punya batasannya sendiri-sendiri, Mbak ya? Jadi tidak sembarangan saya ngomong. Gitu ya. Jadi untuk IKN udah cukup ini, Pak? Atau ada tambahan lagi? Kalau di IKN apa? Ya situ yang saya ketahui. Oh, berarti sudah cukup berarti, Mbak ya? Ya. Nah, biar nanti jadi yang jelas IKN itu adalah kerajaannya, istananya 9 naga dan pemimpin negeri ini. Berarti memang negeri ini nanti akan dipimpin oleh seorang presiden, membawai semuanya, menteri-menterinya, ya, jajarannya. Nah, di samping itu ada jajaran, ada 9 naga ya, yang akan dipimpin oleh Pak Jokowi itu tadi. Itu tidak akan dimunculkan di umum. Tapi memang beliau adalah pengendali naga. Oke, terima kasih. Benar. Iya. Ya, terima kasih kalau seperti itu atas kehadirannya. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk selalu berjuang. Amin. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Kembalikan kepada tempatnya saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penjelasan tentang IKN tidak perlu diulas lagi, dibahas lagi karena sudah jelas ya. Siapa sosok 9 naga itu. Ya, cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon sekiranya dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak itu. Selawe